yang cantik, engkau yang manis, engkau yang manja. Wah, ini kebunnya nih, men. Keren, men, dia. Wah, halo. Selamat datang bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, terima kasih Pak Jatuh. Ini juga Ada Pak Sobir sama Pak Irwan. Oke, Pak Sabir sama Pak Irwan. Ya. Nah, jadi Pak Jatuh, kita di sini pengen tahu kawasan-kawasan di sini. Di sini juga kita pengen tahu tentang kita kan kenal nih kebun raya Katingan. Di sini juga ada pohon flora-flora yang dilindungi, tumbuhan-tumbuhan atau tanaman yang dilindungi. Kita pengen kenal. Jadi teman-teman kita kan di sini nih ya, pengetahuannya kan agak kurang ya. Jadi kita juga pengen ngasih tahu mereka Pak ya. Yang agak kurang apa ya? Aku di situ. Oke. Oke, boleh ya Pak ya? Terima kasih. Terima kasih Pak Jatuh, banyak. terima kasih banyak. Ya. Kita boleh masuk nih, geng. Ya, terima kasih Pak. Silakan. Terima kasih. Pak, kita memang sengaja Pak saya nih nyari rumah teman saya Pak di sini Pak. Siapa? Rumah Etes di mana Pak? Oh, rumah Nepentes. Maksudnya Nepentes ya? Saya ke situ dulu Pak. Maksudnya rumah Nepentes, Etes atau Nepentes? Tadi kan saya pengen ke kebun raya Katingan sini. Iya. Katanya di sini ada rumah Etes. Bukan Nepentes kali, rumah Nepentes. Nepentes apa Pak? Nepentes itu adalah jenis-jenis tanaman yang ada di kebun raya juga. Nama tanaman. Nama tanaman. Ya, saya pura-pura nggak tahu aja Pak. Berdasarkan peraturan Presiden nomor 93 tahun 2011, kebun raya Katingan memiliki fungsi yaitu fungsi konservasi, pendidikan, penelitian, wisata dan jasa lingkungan. Ya, tujuan utama kebun raya Katingan sebagai tempat konservasi secara ex situ, yaitu konservasi sumber daya alam di luar habitat aslinya. Dan kebun raya Katingan sendiri memiliki luas 127 hektar yang telah bekerja sama dengan LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, pada tahun 2006 melaksanakan MOU untuk pembuatan master plan. Kebun Raya Katingan ini didukung dari berbagai macam stakeholder ya. Beberapa waktu yang lalu kita di sini mengajak yaitu para pengusaha yang memang ada di Kabupaten Katingan bersama Bapak Bupati kemudian juga Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk mengambil peran untuk andil memberikan apa yang bisa diberikan untuk Kebun Raya Katingan. Contohnya seperti gazebo yang kita duduki sekarang ini, hasilnya adalah kita bisa menjadi menuju yang lebih baik karena kita tidak bisa mengimprove sendiri karena itu sudah berlaku bagus secara nasional. Jadi semua kebun raya nasional itu di bawah bimbingan Kebun Raya Bogor. Dan perlu kita informasikan juga bahwa Kalimantan Tengah ini telah memiliki 3 kebun raya. Yang pertama yang paling tua adalah Kebun Raya Katingan, kemudian yang kedua adalah kebun raya yang berada di Kota Sampit, kemudian yang ketiga adalah kebun raya yang dimiliki oleh UPR atau Universitas Palangkaraya. Dan itu masih baru saja diusulkan untuk berdiri menjadi kebun raya yang ada di pusat kampus. Nah, Pak Irwan ngomong-ngomong kalau soal Nepentes, Nepentes kan nama latinnya tuh. Iya. Kan ada banyak jenisnya juga tuh kalau kantong semar. Ya, Apa aja tuh? ya, kita di sini kita sudah mengumpulkan ada 4 jenis, Apa jenis? tanaman Nepentesnya. 1 Nepentes gracilis, 2 Nepentes mirabilis, terus yang satunya Raplesiana, yang satunya Ampularia. Itu yang ada di Kalimantan Tengah. Ini kita bawa. Yang ada di Kalimantan Tengah. Ya, ya. Nah, sekarang ini juga ada selain rumah si Etes, rumah Nepentes tadi, ada rumah lagi sebelah sini, Pak. Ya, ini rumah anggrek atau kita bisa sebut Huma orchid gitu. Kita bisa lihat-lihat di sini ada beberapa jenis tanaman anggrek, tapi ini anggrek yang kita ambil dari hutan gitu, hutan Kalimantan, bukan anggrek hybrid. Jadi dia anggrek asli hybrid, anggrek dari hutan gitu. Oke, jadi ini ya. Ya. Boleh kita jalan-jalan dulu? Boleh, silahkan masuk, Oke. Pak. Ini ada yang udah berbunga belum ya?
Ada Pak, nanti kita bisa lihat nanti ada jenis yang berbunga di sana. Kayak kalau nggak salah itu dari jenis selogin. Dan kita juga di sini banyak juga jenis-jenisnya Pak. Ada berbeda, ada dari jenisnya dendrobium, terus selogin. Tapi kita ada selogin pandurata tapi masih belum berbunga Pak. Itu yang biasa kita sebut anggrek hitam. Dan juga ada cymbidium juga ada. Terus juga ada tanaman eria juga ada Pak. Jadi kita kumpulkan di sini dari hutan. Jadi memang ini semuanya dari hutan. Itu prosesnya Ya. orang datang ke sini untuk menyerahkan bibit itu apa dari dinas lingkungan hidup sendiri gitu untuk mencari di mana tempatnya gitu tuh ada jenis anggrek hutan yang harus kita cari. Oh ya Pak, kalau itu kita biasanya ada disebut kegiatan eksplorasi tanaman. Nah pada saat itu kita eksplorasi, kita tentukan dulu kita mau cari anggrek di mana gitu. Kita tentukan di mana tempatnya yang banyak anggrek. Jadi di situ kita eksplorasi, kita cari jenis-jenis anggrek dan juga jenis-jenis tanaman lain yang misalnya tanaman-tanaman buah yang sesuai dengan temanya Kebun Raya Katingan. Jadi di sini selain anggrek, selain nepenthes tadi ada apa aja nih Pak? Ya, di sini di Kebun Raya Katingan juga ada bunga bangkai, Pak. Bapak ngatain saya. Bangkai! Bunga bangkai, kamu ngapain? Maaf Pak ya. Saya agak emosi juga Bapak. Tadi kan bilang bunga bangkai gitu. Bangkai gitu. Iya, iya. Oke. Jadi bunga bangkai di mana nih Pak? Kita kemana nih Pak? Ya, kita akan belok ke sebelahnya anggrek. Oke. Itu pedografer siapa sih itu? Sudah bocor batuk pula. Oke ya Pak. Ya Pak, silakan Pak. Kita jalan lagi Pak. Oh iya, kita udah nyampe. Ini jadi bunga bangkainya Pak ya? Iya. Amorphopalus Hewittii. Hewittii. Iya. Tapi ini beneran ini udah jadi bangkai lagi. Maksudnya udah mati gini Pak? Apa memang begini bentuk bunga bangkai Pak? Iya Pak, kalau bunga Amorphopalus Hewittii itu kita punya yang jenisnya Hewittii. Kalau Bogor kan punya yang titanum. Oke. Nah, jadi ini ada prosesnya, dia ada proses vegetatif dan generatifnya. Nah, ini masih dalam proses vegetatifnya, generatifnya Pak. Terus dia akan berbunga itu di selang waktu kemarin terakhir 2018 sampai sekarang masih belum berbunga. Oke. Jadi pas saya berbunganya, sebenarnya kayak gini ini bukan mati Pak ya? Iya, dia ada ubinya di dalam. Ada ubinya di dalam. Nah, ubinya ini dia selang beberapa tahun, 5 sampai 10 tahun proses vegetatifnya, terus selang 5 tahun dia generatifnya, dia akan berbunga. Jadi bunganya bisa sampai 5 tahun. Iya, sampai per 5 tahun. Per 5 tahun. Wow. Dia berbunganya. Jadi kemarin 2018 terakhir dia berbunga. Kayak pilkada Pak ya. Iya. Iya nih bangkai. Bunga bangkai. Ini ada pohon lagi di sebelah sini. Iya, ini anunya vegetatifnya. Vegetatifnya. Nah, di sini ada apa aja lagi Pak? Tadi kita sudah lihat bunga bangkai itu. Ya, Kebun Raya Katingan selain menjalankan fungsi konservasi, kita juga ada ternak serangga Pak yang menghasilkan madu. Madu? Madu. Madu, M-A-M-A-D-U-D-U. Madu, M-A-M-A-D-U-D-U. Nah Pak, ini ngomong soal madu Pak. Saya itu udah pegel-pegel nih badan Pak. Ada daya tahan tubuh saya tuh ya mungkin agak-agak gimana gitu. Kalau dengan katanya sih dengan mengkonsumsi madu itu pasti lebih wah gitu loh. Nah, pas banget itu Pak. Nah, Nah, kita ada madu di sini juga di Kebun Raya Katingan juga ada wisata sedot madu kelulut. waduh, ini Mantap mah enak banget. pokoknya. Hasil pokoknya. Iya. Kita harus menguatkan diri kita dengan menyedot madu gratis. Iya, selain juga sedot madu kelulut, kita juga ada menyiapkan yang pengen madu itu dalam bentuk botol, ada yang 250 mili, ada yang 350 mili. Oh, jadi ada dijual juga Pak? Ada. Oke. Kita lengkap. Sekarang kita coba yang nggak dijual Pak. Gimana Pak? Oke, siap. Tadi kan ada. Ada sana ya Pak ya. Oke. Nah, Pak Febri, tadi kan badannya sakit-sakit, pegal-pegal kan? Iya, Nah, betul. kesempatan nih, Isap
sedot madu kelulut. Waduh, kita bisa nyedot langsung di sini ya? Siap. Mantap, tak. Kamu ngapain di sini? Ini madu bukan cuka. Maaf bang, ini sedotannya bang. Oh, kita dikasih sedotan nih. Ya, Ya, muncul terus ya Pak ya, maaf ya Pak ya. Iya. Tapi nggak terkontaminasi nggak itu bekas dia tadi Pak? Enggak. Nah, ini kan bersih. Hamid, ini lubangnya yang mana yang bekas kamu, Mit? Ini dulu. Ini bekas kamu yang mana? Ini bang, Nah. yang ini. Oke. Sedot yang aja yang penuh. Yang oh ya, saya takut bekas mulut dia, Pak. Nggak enak Pak nanti rasanya tuh berubah. Ini apa nih, Pak? Ini bukan ya? Ya itu, ya. Itu Mas. Ini bener? Iya, benar. Langsung Ini sehat, madu- Pak. Ah? Langsung sehat. Langsung sehat, Pak. Langsung strong. Langsung strong langsung. Jadi ini madu ini enak banget dan katanya juga dijual Pak ya Iya, benar. dalam kemasan botol. Kemasan botol, benar. Nah ini sebenarnya nanti kita pengen kasih lihat nih. Jadi siapapun yang datang ke Kebun Raya Katingan Iya. menemukan fasilitas sedot madu Kelulut. kelulut dan juga bisa beli juga Pak ya seperti Iya. buat oleh-oleh Pak ya. Iya, kalau mau yang press kita siap sedot langsung dari sini. Kalau mau yang press. Yang fresh Iya. ya. Wih enak banget. Thank you Pak, enak Pak. Udah kenyang Pak. Bisa makan siang begini mah madu. Ya, tanaman salah satunya yang dilindungi itu Agathis bornensis karena dia endemik Kalimantan, Agathis borneo, masuk dalam IUCN. Itu adalah union yang internasional yang melakukan konservasi terhadap sumber daya alam. Ya, selain Agathis bornensis itu dia termasuk tanaman endemik dan juga dia menghasilkan getah atau tanin yang berguna bagi bahan baku listrik, lem, perekat, cat dan juga bahan lainnya, dan juga dia termasuk kelas kayu kelas indah 2. Ya, sesuai dengan fungsi kebun raya dia akan mengkonservasikan tanaman secara ex situ. Jadi kita pertahankan, kita pelihara di Kebun Raya Katingan walaupun nanti seandainya tanaman itu tidak kita temui di hutan alam, kita juga bisa menemukannya di Kebun Raya Katingan. Dan kita juga tanaman itu selain juga dia termasuk dalam red list yang terancam punah, dan nanti anak cucu kita nanti bisa ngelihat tanaman tersebut di Kebun Raya Katingan. Nah ini tadi kita udah nyobain buah apa nih Pak di sini Pak? Ya, itu salah satu buah yang ada di Kebun Raya Katingan. Kebun Raya Katingan kan konservasi secara ex situ, Pak. Nah, jadi sesuai dengan temanya buah tropis Indonesia. Ini adalah salah satunya. Ini adalah tanaman Garcinia forbesi dari famili Clusiaceae. Ini bisa dimakan, Pak. Bisa dimakan ya, Dia tadi manggis bisa dibuka. tapi bentuknya kecil. Manis. Kita coba ya. Coba, Pak. Nah, kecil. Ya bukannya, emang sih ada getahnya kuning gitu? Ya, agak getah kuning dia. Manis. Ini rasanya bukan kayak manggis Pak ya? Manis Agak agak. kayak apa ya? Kayak buah. Memang buah, Pak. Ya. Enak sih. Kalau masak enak bukanya. Enak banget. Nah, Saya minta Pak ya. ya, silakan. Oke, nih dicobain nih. Manis. Oh nih, kayak ketapi. Ketapi. Kayak ketapi. Iya, ada dikit-dikit kayak ketapi. Beda, Pak. Kalau ketapi dia pemilihnya Meliaceae. Ini Gitu. yang kayak Clusiaceae. Beda, ini keluarga manggis-manggisan. Ya, keluarga saya juga ada yang tukang servis AC. Ngomong apa lu? Ya, makasih Pak ya. Ya, siap. Kita udah dapat buah. Dapat edukasi lagi. Siap. Masih ada nggak Pak? Habis, Pak. Habis, Ini Pak, ya minta. udah. Enak. Yuk, sambil jalan lagi Pak. Sambil jalan. Yuk, sambil jalan yuk. Respon masyarakat, terutama generasi mudanya sangat antusias sekali. Kita bisa melihat dari data kunjungan pengunjung untuk tahun 2022. Ini data pengunjungnya selama 1 tahun kurang lebih sekitar 2.500 pengunjung. Jadi lebih tinggi daripada tahun sebelumnya pada tahun 2021. Kendala-kendala kita
terutama sekali adalah dari segi SDM-nya. Sumber daya manusianya kebetulan kita masih sangat sedikit, sehingga untuk penanganan kebun raya Katingan dengan luas 127 hektar ini agak sedikit terseok karena keterbatasan dari kru-krunya atau personelnya. Karena kita hanya memiliki personel untuk tenaga kebersihan itu sebanyak 15 orang. Bayangkan saja untuk 127 hektar yang sudah dibuka adalah sebesar kurang lebih 30 hektar dengan personel yang masih terbatas. Untuk selama ini untuk perusakan fasilitas tidak ada, ya. Jadi vandalisme juga nggak ada, misalnya coret-coret juga nggak ada. Jadi memang sebelum masuk kita mengedukasi para pengunjung agar bisa menjaga kebersihan. Kemudian juga kita juga menyediakan semacam kalimat-kalimat misalnya yang sudah kita tempelkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, kemudian juga untuk yang membawa anak kecil agar menjaga, karena di sini kan ada terdapat kolam, ya, jadi bisa menjaga anak kecil agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Wah, seru banget, kita udah jalan-jalan di Kebun Raya Katingan di Indonesia, Kalimantan Tengah. Mit, closing. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di Imaging Indonesia selanjutnya.